Yang pertama, kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi antara lain adalah aktivitas fisik, olahraga, pola makan, istirahat, dan penyakit. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, aktivitas ringan, memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. 2. Aktivitas sedang, membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan. 3. Aktivitas berat, biasanya berhubungan dengan olahraga atau membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. 1. Pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur, paling sedikit 30 menit dalam sehari sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Manfaat jangka panjang dari partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama, mengontrol berat badan. Kedua, meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati. 3. Meningkatkan energi. 4. Memperbaiki kualitas tidur. 5. Mengurangi risiko terkena penyakit kronis. 6. Menyehatkan jantung dan pembuluh darah. 7. Meningkatkan ketahanan fisik. 8. Mencegah gangguan metabolisme. 9. Meningkatkan imunitas tubuh. 10. Meningkatkan kesehatan otak. Dan yang terakhir ke-11, meningkatkan kesehatan psikologis. Pola dan kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh psikologis, budaya, dan sosial. Sementara itu, kebiasaan makan sifatnya sangat personal. Jika pola makan berlaku secara umum dan dijadikan sebagai pedoman, kebiasaan makan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Pola makan harus memperbaiki 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah. Penyakit kronis yang bisa muncul akibat kurang aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama, tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot, berisiko terkena kanker ganas, sakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, depresi. Jenis makanan. Jenis makanan berhubungan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan oksigen. Kedua, frekuensi makanan. Frekuensi makanan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, jumlah makanan. Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori dalam makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya yaitu penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Contoh penyakitnya yaitu antraks, batuk rejan, beri-beri, dan campak. Kedua, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman tetapi disebabkan karena adanya problem psikologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Contohnya itu batuk, sariawan, dan lain sebagainya. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Contohnya penyakit kanker, stroke, diabetes, dan AIDS. Cara meningkatkan tidur yang baik adalah dengan memperhatikan 1. Waktu tidur yang dianggap baik adalah selama 7-8 jam. 2. Cara terbaik untuk meningkatkan jalur yang baik adalah dengan melakukan olahraga secukupnya dan teratur. 3. Jangan menyatukan ruang kerja atau belajar. Pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari. Kemudian aturlah aktivitas sehari-hari secara rutin.
Selanjutnya, tindakan makan terlalu lama. Kemudian, hindari alkohol, kafein, dan obat-obat lain. Hindari kerja terlalu berat. Lakukan latihan-latihan pemenangan untuk menenangkan pikiran. Kemudian, yang K, mengabaikan rasa sakit biasanya sering dialami oleh wanita yang sibuk bekerja, mengasuh anak-anak, serta yang mengatur dan membersihkan rumah. Yang I, berlama-lama menonton TV, duduk selama berjam-jam di depan televisi dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. M, meminum minuman berkarbonasi. Minuman bersoda sangat buruk bagi orang dengan gangguan pencernaan asam atau lambung. N, makan berlebih-lebihan. Berat badan merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan mengalami kegemukan atau disebutnya dengan obesitas. Mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Pola makan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk menghitung asupan kalori ke dalam tubuh agar efektif digunakan sebagai energi penggerak tubuh. Menghitung kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menghitung angka metabolisme basal. Rumus AMB sama dengan 0,9 kcal kali berat badan dalam kilogram kali 24 jam. B. Menghitung kebutuhan energi harian dengan mengalikan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan. Melakukan perencanaan aktivitas fisik olahraga yang teratur. Aktivitas jasmani olahraga teratur dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time, and thrive. A. Frekuensi aktivitas jasmani atau olahraga yang tepat adalah 3-5 kali setiap minggu. B. Intensitasnya 60-80 dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal sama dengan 220 usia. Waktu atau time idealnya 25-45 menit tanpa henti. Tipe aktivitas fisik berbagi berdasarkan intensitas dan dibutuhkan atau tidaknya keterampilan. Kebiasaan buruk bagi kesehatan. A. Merokok atau hidup dengan perokok. B. Waktu untuk tidur tidak cukup. C. Konsumsi alkohol. D. Malas untuk berolahraga. E. Memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk. E. Bekerja ketika sakit. G. Stres dan depresi. H. Tidak mendengkur. I. Kurang bersantai. J. Tidak percaya pada diri sendiri dan rendah diri. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan di fungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit dibedakan pada penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Pola istirahat. Istirahat bagi tubuh kita ada berbagai macam, yaitu tidur bersantai, perubahan dalam aktivitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja atau masalah-masalah lainnya. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Studi menunjukkan bahwa setelah tidur yang cukup. Sekian video yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.